Wah, minggu ini aku lagi ada ujian teman-teman. Minggu depannya juga ujian, jadi ini minggu-minggu ujian lah ya. Jadi biar nggak stres karena ujian, kali ini kita akan melihat dan mereaction meme-meme science yang ada di Discord. Oke. Ngelihat soal matematika kayak inget dosa, bawaannya istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini adalah salah satu manfaat dari matematika di dunia nyata, teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya fungsinya matematika di dunia nyata apa, ini biar bisa istighfar gitu loh. Bahkan gak cuma di dunia nyata, ini di dunia akhirat juga gitu loh. Ini manfaat dari matematika. Ambil aritmu, mari ikut bersama kami mengikuti aritmatika. Wah, kurang ini. Rimanya kurang ya ini teman-teman. Harusnya ambil aritmu, mari praktek aritmatika bersamaku. Gitu loh. Atau coba silahkan teman-teman yang bisa bikin rima yang lebih bagus. Nah, kalau nanti pengen belajar aritmatika bisa ditonton aja yang di sini. Kita belajar sama Prof Tom Bro, teman-teman. Kadang aku merasa nggak berguna, tapi kemudian aku sadar kalau aku bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida untuk tanaman. Sayangnya kalau misalkan kayak gitu ini benar-benar nggak berguna teman-teman. Karena faktanya kalau kita ambil datanya, yang paling banyak menghasilkan karbon dioksida itu ya dari proses apa ya? Proses reaksi pembakaran, pabrik-pabrik itu bahkan jauh lebih berguna kalau misalkan dihitungnya dari karbon dioksidanya. Ya, jadi nggak berguna beneran dong ya. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Semua orang itu berguna kok. Ya salah satunya berguna untuk contoh yang nggak berguna. Kupandangi wajahmu, kamu tuh sangat tembaga dua telur ida. Reaksi kimiawati yang paham. Kimiawati. Kimiawati, kenapa namanya kimiawati? Harusnya cukup cewek ahli kimia gitu lah, ya bagus ya. Kayak cute ya teman-teman. Oke, boleh lah, boleh. Udah beberapa kali lewat ini cute ya. Tapi ini tertolong karena gambarnya cukup cute gitu loh. Ini kalau gambarnya nggak kayak gini tadi udah langsung aku skip gitu ya. Anting penghambat omongan tetangga. Antingnya pakai resistor sangat-sangat mind blowing. Ini bisa dipraktekkan ya teman-teman, silahkan dicoba sendiri. Ya mungkin omongan-omongan pedes gitu langsung tersaring ya sama hambatan ini, nggak bisa lewat gitu. Love is strong, but gravity is stronger. No. Gravity itu adalah gaya yang paling lemah di 4 gaya fundamental ya teman-teman. Jadi gaya fundamental yang ada di fisika itu ada 4. Satu itu adalah gaya nuklir kuat, nuklir lemah, terus elektromagnet, baru kemudian gravitasi. Dan gravitasi ini adalah yang paling lemah dibandingkan keempatnya gitu. Begitu. Harusnya ini bisa aja bener kalau love is strong, but strong nuclear force is stronger. Gitu. Gravity itu lemah ya teman-teman. Tapi memang ketika bekerja pada benda yang ukurannya sangat besar, itu nanti dia baru kerasa gedenya. Tapi kalau kecil, apalagi cuman seukuran kayak gini, kecil lah. Lebih kuat cinta. Ini kenapa makin kesini makin banyak ya yang jual uranium di marketplace. Uranium alam, bahan bakar penghasil tenaga 16.000. Lah kok murah banget ya? Wait. Oh, buku ternyata teman-teman, tak kira uraniumnya ya wajar ya kalau buku ya. Dan bagus juga, jadi biar kita bisa belajar tentang uranium radioaktif buat jadi
pembangkit listrik, teman-teman. Biar nanti listriknya nggak mati-mati lagi di Indonesia. Bagian tersulit dalam mengerjakan tugas fisika adalah memulainya karena wow. Wow, ini sangat-sangat jenius, teman-teman. Bagian tersulit dalam mengerjakan tugas fisika adalah memulainya karena koefisien gaya gesek statis itu lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek statis itu adalah benda ketika dia masih diem gitu. Misal ini ya, pas masih diem, ini dia gaya geseknya itu akan lebih besar dibanding ketika pas dia udah jalan gitu loh. Pas udah jalan itu bisa lebih gampang gitu loh dorongnya. Bener juga, ini jenius sih, ini luar biasa. Mantap. Yang orang lain lihat, yang anak fisika lihat. Oke. Transformer ya ini, teman-teman. Jadi alat untuk ngubah besarnya tegangan pada arus bolak-balik, listrik bolak-balik. Jelaskan. Ini apa yang perlu dijelasin nih? Lai. Ini science meme ya. Ini meme-nya di mana ini? Malah kamu bikin pusing ini. Wah, parah ini. Lai karena bikin pusing harus dihukum ini. Sesat nih, kalian sesat ya. Ini tempat untuk ngirim meme, malah ngirim apa ini? Nggak ada lucu-lucunya ini. Suram, sangat suram ini, teman-teman. Kesimpulannya, jangan pernah balas orang yang berawalan P. Ada apa dengan huruf P? Teori konspirasi. Karena P sama dengan tekanan. Jadi kalau orang yang ngechat awalannya pakai P, tandanya dia lagi banyak tekanan. Mind blowing. Lah harusnya kalau misalkan tahu kalau yang ngechat lagi banyak tekanan, ya dibalas lah chatnya, kasihan. Udah hidupnya banyak tekanan, ngechat orang nggak dibalas lagi. Tapi ya sama juga itu yang ngirim chat, ngapain ngechatnya cuman pakai P gitu loh. Kayak gimana ya? kayak waktunya sangat-sangat terbatas gitu loh. Bahkan Elon Musk aja kalau ngechat nggak mungkin nulisnya P gitu loh. Jadi jangan gitu ya, teman-teman. Bahkan Elon Musk aja nggak kayak gitu, yang dia waktunya sangat-sangat terbatas loh. Matematika itu tidak nyata, tapi air matanya itu nyata. Matematika itu tidak nyata, tapi air matanya itu nyata. Ketika Newton tidur di bawah pohon kelapa dan buku IPA pun tipis seperti kertas. No. Ini udah beberapa kali aku bilang ya, teman-teman. Oke, andai kata Newton nggak menemukan hukum gravitasi, nggak bikin perumusannya, pasti nanti akan ada ilmuwan yang lain yang itu dia akan menemukan itu gitu. Dan bisa aja justru perumusannya yang baru itu jadi jauh lebih rumit dan buku jadi lebih tebal. No, justru kita harus berterima kasih teman-teman sama Newton. Wah, ini sesat ini. Sesat kamu, Ziki. Nih alien sesat karena kamu sangat sesat. Nah, langsung ada di bawahnya. Mantap ini, mantap. Kalau Newton duduk di pohon kelapa, mungkin buku IPA nggak setebal sekarang. Pendapat yang bagus. Sekarang kembali belajar. Nah ini loh, mantap ini Maulana. Oke Maulana. Mantap kamu Maulana. Nah, profesor ya kamu ya. Mantap. Betul ini. Lah, kalau nggak ada Newton masih ada banyak orang ini, teman-teman. Dan asal kalian tahu saja, justru perumusan dari orang-orang ini itu yang jadi lebih rumit. Mungkin aja kalau Newton yang nemuin bisa jadi lebih sederhana gitu loh. Newton kan cuman F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat gitu, atau hukum gerak ya F sama dengan MA. Simple gitu loh. Tapi coba bayangin siapa ini? Yang di sini siapa ini? Max Planck. Ntar rumusnya kayak gimana? Schrödinger itu malah kayak gimana nanti? Einstein malah kayak gimana lagi? Susah gitu loh. Andi memindahkan gelas berisi air sebanyak 1 ml. Oh. Oke. 1 ml ya. Sampai batuk aku.
M-nya karena M-nya besar ini bukan mili lagi tapi megaliter. 1 megaliter 10⁻⁶. Gede banget ya. Jadi pelajarannya hati-hati ya teman-teman kalau nulis satuan kayak gini, karena M besar itu mega bukan mili gitu loh. Jika cinta menolak kamu, maka pergilah ke black hole. Di sana kamu akan diterima dengan sukacita. Luar biasa. Betul juga ya. Bahkan cahaya aja diterima dengan sukacita gitu loh sama black hole ini. Ketika banyak orang yang mengira bahwa rumus gravitasi akan tidak pernah ada bila Newton tidur di bawah pohon durian dan ketimpa buah durian, ilmuwan lain bilang lucu dan original. Puncak komedi. Seneng aku ya, oke ya, langsung banyak responnya ternyata ini tadi. Kita harus menyebarkan ini ya teman-teman. Jadi jangan dikira kalau Newton itu nggak menemukan gravitasi justru hidup kita jadi lebih mudah. Lah, bisa jadi justru lebih rumit nanti. When you get A+ mark in quantum physics test, ketika kamu dapat nilai A+ di fisika kuantum gitu ya. Aku dulu dapat apa ya? Kayaknya dulu aku kuliah fisika kuantum pas masih S1 itu dapat B deh kayaknya. Dan besok ini tuh aku ujiannya di sini adalah ujian Physics and Reality. Oh iya, besok aku ujian ya. Oke, udah dulu ya teman-teman, malah keinget ujian aku. Oke, sampai jumpa di reaction meme science yang lain selanjutnya. Dadah, terima kasih.